Alasannya mengapa aku mau belajar bahasa Indonesia adalah. Halo, hari ini aku nyatakan diri sebagai duta Australia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Inggris? Itu bahasa sedunia, bahasa internasional. Aku sampai kenapa bukan bahasa Indonesia ya, padahal bahasa Indonesia itu lebih gampang. Kalau bahasa Indonesia bisa internasional, kita semua bisa komunikasi dimanapun, kita bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi karena itu aku nggak mau lupa bahasa Indonesia ini. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Jangan lupa nanti saksikan pertandingan Timnas Malaysia U23 melawan Timnas Indonesia U23. Bagaimana serunya pertandingan nanti? Ya jangan lupa nanti prediksi teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Kembali kita membahas tentang bahasa. Kenapa sih orang-orang luar negeri, orang-orang bule itu lebih cenderung memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia? Apa sih alasan mereka sehingga harus belajar bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Malaysia? Kita lihat sama-sama bagaimana komentar dari bule-bule ini ya. Aku dari Eropa dan aku belajar bahasa Indonesia 8 bulan. Sekarang 8 bulan aku di Moldova, tetapi aku mau kembali tahun ini. Alasannya mengapa aku mau belajar bahasa Indonesia adalah karena saya berpikir orang-orang adalah baik dan kultur mentakjubkan. Tentu saja ada alasan lain aku berpikir yang bahasa Indonesia sangat cantik. Cantik. Murid aku tahu bahasa Indonesia. Aku belum mengajarin tapi udah lancar. Masa? Mari saya tidak bercanda, Gila. Tertarik? Masih ada teh tarik sudah habis. Sudah habis? You speak Malay? Are you Malay? No. How do you speak Malay? How do you know? Sedang belajar. Belajar dekat mana? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Puan dia belajar Malay sendiri. Dari Swiss. Dari Swiss. Kenapa belajar bahasa Melayu? Bahasa Melayu sangat tertarik. Ya. Enggak sulit. Susah. Sulit. That one is more to Indonesian. Wah, ketahuan. Indonesia. Ketahuan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu yang dia ucapkan. Aduh, ketahuan. Bahasa Indonesia ternyata bukan Asli bahasa mana? Melayu. Malaysia. Asli Malaysia? Yes. Oh gitu. Saya orang Korea. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Your Melayu you very good. Tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Wah. Bahasa Melayu kurang pasti. Lagi bahasa Indonesia ke Malaysia. Seperti tadi itu. Dikira bahasa Melayu ternyata bahasa Indonesia. Saya Abel. Namanya Abel. Abel. Berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kamu sukain nggak? Ada. Apa? Cinta. Halo, hari ini aku nyatakan diri sebagai duta Australia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oh. Ini belum jadi jabatan resmi, tapi aku bakal kerja keras buat ngehidupin lagi minat belajar bahasa Indonesia di seluruh Australia. Bantuan kalian dalam bentuk apa aja bakal sangat berarti buat aku. Terima kasih dan salam dari Hamid. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa ya. Kerja apa di sini? Aku business owner. Bisnis tentang apa? Ada perusahaan di Jerman di recruiting. Keren. Kerja online. Berapa lama di sini? Sudah lebih dari 5 tahun. Wow, lama. Aku sudah lokal ya. Lokal di sini. Ya, aku merasa lokal. Ini adalah kata favoritku dalam bahasa Indonesia. Apa tuh? Permisi. Sopan santun ya, permisi. Permisi. Kenapa bule suka Indonesia? Oke guys, waktu aku di Kanada, aku tidak pernah ketemu atau kenal sama tetangga-tetangga aku. Tapi waktu aku sampai Indonesia, aku lihat semua tetangga-tetangga ibu-ibu kumpul-kumpul, bersihin jalanan bersama. Seru banget guys, orang Indonesia ramah-ramah, kumpul-kumpul. Enak banget lah jadi orang Indonesia, alhamdulillah. Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang
Aku suka banjet, tapi Apa jangan tuh? tanya kenapa. Pertama, goblok. Uh. Kedengarannya lucu banjet, tapi kasar juga. Kedua, anjing. Hati-hati, ini bisa bikin orang marah. Ketiga, bajingan. Waduh, ini kata Bajingan. favoritku. Dan terakhir, bangsat. Yang jelek-jelek doang. Bangsat. Kalau aku dengar ini, langsung bahasa Indonesia itu seru banget ya. Seru banget maksudnya. Saya sudah kembali ke Spanyol Orang 5 Spanyol. hari yang lalu dan saya sangat merindukan Indonesia. Sekarang saya sedang sarapan roti dan avokat dan tomat dan kopi. Enak. Halo teman-teman, saya ketemu dengan teman saya dari Ukraina. Ukraina dan Rusia ini kayaknya ya. Namanya Viola. Dia baru datang, tapi dulu dia tinggal di Indonesia lama. Dia liburan ke Bali, ketemu aku. Halo Viola, apa kabar? Halo, baik. Seperti dulu kita ketemu sama Aliona, jalan-jalan seperti masa dulu di Jogja. Ini kami jalan-jalan di Ubud. Viola suka di Ubud. Suka. Suka. Makanannya enak di Ya, sini. kami makan banyak. Makanan Indonesia itu makanan favorit di seluruh dunia. Ya, Wow. kami suka makan Indonesia. Apa makanan favorit kamu, Viola? Kalau aku Nasi paling goreng. gudeg. Aku suka nanti panjang untuk dapat gudeg yang terbaik. Oh, gudeg, gudeg. Makanan Gudeg. favorit gudeg. Kamu gimana, Aliona? Aku suka nasi goreng. Kamu Serius. tradisional. Umum ya, umum ya. Serius. Aku suka banget nasi goreng sama mie goreng. Serius. Ya udah, bebek goreng aku juga suka. Aku Semua yang juga digoreng. suka kalau Bebek bebek goreng goreng pakai ya, sambal. favorit pakai sambal. Waduh, enak banget. Oke, teman-teman, kami selesai ya. Mau lanjut jalan-jalan. Oke. Viola, Bye sampai bye. See you. See you. Sampai jumpa. Aku sangat suka belajar bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa Indonesia itu like video di TikTok, bukan karena lucu. Karena senang mengerti 50% dari apa yang dia ambil. Lihat pegawai restoran panik sambil teriak, "Ada yang bisa bahasa Inggris?" Terus kamu bilang dengan suara lantang, "Tenang saja, aku bisa bahasa Indonesia." Ini duduk di samping orang loko, dengerin gosip mereka, pura-pura aku tidak mengerti. Kalau tidak dengar pertanyaan, dengan jelas jawab aja, "Ya, aku dari Rusia." Meskipun pertanyaannya tidak ada hubungannya sama itu. Belajar bahasa Indonesia itu bertanya, "Udah makan?" Alih-alih "Apa kabar?" Dan setiap kalimat itu 70% isinya kata-kata sopan. "Selamat pagi, permisi Bu, boleh minta 2 mangga?" Formal ya, Terima kasih. formal. Sangat suka bahasa ini. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Oh gitu ya. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Wah. Jadi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa life balance. Soalnya di Life China balance. tiap hari kerja mulu. Tapi Bisa kalau santai. Di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Ini yang aku suka. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Ya, itulah sedikit dari experience nih, pengalaman dari bule-bule ketika belajar Indonesia dan ketika berada di Indonesia. Ketika kita mencari di media sosial, di YouTube, di TikTok akan ada banyak sekali bule-bule yang belajar bahasa Indonesia. Banyak banget teman-teman, banyak banget. Kalian boleh cari-cari di media sosial. Banyak bule-bule yang pemula, menengah, yang sudah pinter banget bahasa Indonesia, banyak banget. Ada berbagai alasan kenapa mereka menyukai belajar bahasa Indonesia. Mungkin
alasan yang terakhir itu menjadi sangat relevan teman-teman ya. Ini harus kita akui bahwa Indonesia itu berkembang pesat. Orang Cina tadi bilang Indonesia perkembangannya pesat. Meskipun harus diakui Cina lebih maju tuh, tapi peluang di Indonesia itu jauh lebih besar daripada di Cina hari ini. Di Cina persaingannya lebih besar. Ya, di sini persaingannya lebih longgar karena baru berkembang dan itu sangat pesat Indonesia, dan itu diakui oleh negara-negara lain. Jadi kalau bangsa sendiri aja meragukan negara sendiri, gimana tuh? Ya jangan pernah teman-teman kita meragukan bangsa kita sendiri. Jangan pernah kita merendahkan bangsa kita sendiri. Bahkan orang-orang luar negeri menyukai, mencintai bangsa Indonesia. Jangan sampai ntar diambil alih loh. Mereka yang pinter budaya kita, bahasa kita yang nggak bisa apa-apa. Ntar nyesel lagi di belakang hari. Ya jadi teman-teman, ini momen yang sangat luar biasa. Ya, bahasa Indonesia sangat disukai oleh berbagai kalangan, lapisan masyarakat di seluruh dunia. Kita bisa memperkenalkan tuh budaya kita, ya, keanekaragaman bangsa kita sebagai sebuah potensi yang sangat luar biasa, ya. Kemudian bisa menghasilkan devisa buat negara kita. Itu yang paling penting, ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti saksikan pertandingan Timnas Malaysia U23 melawan Timnas Indonesia U23 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi kalian? Silakan juga tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.